Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Renungan harian Rabu 9 September 2020. Bacaan kita Matius 21 ayat 18 sampai 22. Sebelumnya marilah kita berdoa. Firman-Mu itulah kekuatan bagi kami menjalani hidup dan kehidupan setiap hari. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami dan layakkan kami untuk memahaminya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Berbuah sepanjang waktu. Saudara-saudara, seorang petani terpaksa menebang pohon pisang di lokasi perkebunannya. Bukan karena sudah waktunya panen, tetapi karena pohon pisang tersebut tak kunjung menghasilkan buah. Apa yang dilakukan oleh petani tersebut merupakan hal yang wajar, karena pohon pisang tersebut hanya mengambil tempat dan tidak menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh petani tersebut. Tuhan Yesus dalam pembacaan kita hari ini mengutuk pohon ara hingga menjadi kering karena tidak menghasilkan buah. Pohon ara sendiri berbuah pada musimnya, yakni 2 tahun sekali. Apa yang dilakukan oleh Yesus hendak mengingatkan para murid bahwa hidup sebagai orang yang beriman tidak hanya menghasilkan buah pada musim-musim tertentu, tetapi harus menghasilkan buah sepanjang waktu. Keberadaan kita sebagai orang Kristen tentunya harus memberi dampak kepada orang lain. Kita tidak hanya sekedar hidup menikmati kasih dan berkat Tuhan, tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan buah yang baik yang dapat dinikmati oleh orang lain. Mengikut Tuhan bukan berarti hanya sekedar percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan perintahnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah menghasilkan buah yang baik, ataukah buah yang busuk? Ataukah kita tidak menghasilkan buah kebaikan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Ingatlah bahwa Tuhan memanggil dan mengutus kita, bahkan menjadikan kita miliknya,
adalah untuk memuliakan Dia. Bagaimana kita menghasilkan buah-buah iman, hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sepanjang masa tanpa mengenal musim, seperti pada buah atau pohon tertentu yang berbuah hanya pada musim tertentu. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus menghasilkan buah-buah kebaikan karena kasih Tuhan dalam sepanjang hidup, di sepanjang waktu kehidupan kita. Jika tidak mau dibuang, maka hasilkanlah buah yang baik sepanjang waktu, selama Tuhan memberikan kita waktu menikmati kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik, begitu mengasihi dan senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami menikmati begitu banyak hal, kasih, kebaikan dan berkat-Mu. Dan Tuhan pun telah memilih dan mengutus kami juga untuk menjadi berkat melalui kehidupan kami. Bagaimana kami juga menghasilkan buah-buah kebaikan, menghasilkan buah-buah iman, apa yang dapat menjadi berkat bagi orang lain, karena kami telah menerima dan menikmati kasih dan segala berkat Tuhan. Ya Tuhan, tuntun dan bimbing kami, bahkan dalam menjadikan kehidupan kami menjadi berkat, menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak hanya pada waktu-waktu tertentu, seperti pohon yang berbuah pada musim-musim tertentu, tetapi kami boleh menghasilkan buah-buah kebaikan karena kasih Tuhan dalam sepanjang waktu kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk terus menghayati dan melakukan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang boleh menikmati firman-Mu hari ini. Berkati segenap kami, jemaat-Mu Tuhan di Jemaat Rama, agar kami dalam menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, juga senantiasa boleh menjadi saluran berkat, dan juga melalui kehidupan kami menghasilkan buah-buah kebaikan karena kasih Tuhan. Ya Bapa di sorga, berkati persekutuan kami agar terus bertumbuh dalam iman, tetap kokoh dan setia, juga dalam menghadapi situasi yang sulit sampai hari ini karena dampak virus corona. Berkati pelayanan-pelayanan di tengah-tengah Jemaat Rahmat Tuhan, agar semuanya berjalan dengan baik. Semua yang boleh terlibat dalam pelayanan, Tuhan berkati agar sungguh-sungguh memberi diri, mempersiapkan dengan baik pelayanan-pelayanan yang dilakukan, dan jemaat akan terus memberikan dukungan demi lancarnya pelayanan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga pembangunan yang sedang berlangsung agar pada waktunya bisa selesai dengan baik. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk pekerjaan warga jemaat. Tuhan memberkati apa yang mereka tekuni. Lewat pekerjaan itu, berkat Tuhan senantiasa nyata bagi umat-Mu. Bagi yang masih berjuang mencari pekerjaan, Tuhan juga bukakan jalan bagi mereka. Dengar dan jawab doa harapan umat-Mu Tuhan. Bahkan yang sempat kehilangan pekerjaan karena dampak virus corona, Tuhan tolong mereka. Biarlah mereka boleh mendapatkan kembali pekerjaan di mana mereka boleh mencari nafkah demi kehidupan ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pendidikan, masa pertumbuhan. Teruslah memberkati ya Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk orang tua kami, para lansia, tetaplah menopang mereka, memberikan semangat dan kekuatan bagi mereka. Bagi jemaat yang sedang mencari pasangan hidup, kami juga terus doakan, tuntun mereka, tunjukkan bagi mereka. Kami percaya Tuhan selalu menyediakan yang terbaik
sehingga mereka tetap setia di dalam Kristus. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa terus untuk jemaat yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tolong mereka Tuhan, lawat mereka, pulihkan mereka Tuhan, kasihani segenap umat-Mu. Bagi jemaat yang sedang dirawat di rumah sakit, secara khusus kekasih kami Ibu Suwito dan juga Ibu Enos Siri, Tuhan lawat mereka, pulihkan mereka sehingga boleh kembali ke tengah-tengah keluarga. Jemaat yang dalam pemulihan di rumah, Tuhan juga tetap topang mereka, berikan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan menguatkan dan menghiburkan. Ya Tuhan Bapa Surgawi, juga yang menyatakan rasa syukur, terima kasih untuk setiap kasih kebaikan-Mu, apapun bentuknya, Tuhan memberkati dan menyempurnakan. Kami juga terus mohonkan pertolongan-Mu, kasih-Mu untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Teruslah memberkati pemimpin-pemimpin kami, sehingga mampu membawa bangsa negara ini kepada kehidupan yang lebih baik. Utamanya saat ini sungguh-sungguh boleh dimampukan untuk memulihkan kondisi ekonomi bangsa dan negara kami. Bahkan juga dalam memulihkan pemutusan penyebaran virus corona. Tuhan tolong agar upaya pemerintah ini sungguh-sungguh berhasil. Ya Bapa di sorga, seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini kami bawa dalam tuntunan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu. Berkati kami Tuhan. Ini kami yang berdoa, bersyukur di dalam Yesus Kristus, Tuhan sumber hidup kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati hidup kita setiap hari. Amin.